Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baviana Enggara Pratiwi dengan NIM 2404012014070. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal-soal elektromatika yang telah dibahas bersama dengan teman-teman kemarin. Untuk bab yang pertama, bab kelima, problem 5.1. Sebuah partikel muatan Q memasuki wilayah medan magnet. Medan magnet membelokkan partikel sejauh D di atas garis seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.8 di sebelah kiri ini. Kemudian tentukan momentum partikel tersebut. Penyelesaiannya karena kecepatan dikali B ke atas dan juga menunjukkan arah gaya, maka Q akan bernilai positif. Untuk mencari R dalam hal A dan B dapat menggunakan rumus Pythagoras. Dalam kurung R min D kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian dapat dijabarkan menjadi R kuadrat min 2RD plus D kuadrat plus A kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka didapat R sama dengan A kuadrat plus D kuadrat per 2D. Kemudian nilai R ini disubstitusi ke momentum P sama dengan QBR sama dengan QB dalam kurung A kuadrat plus D kuadrat per 2D. Oke, lanjut untuk problem 5.4. Misalkan medan magnet di suatu daerah berbentuk B sama dengan KZ X topi, di mana K adalah konstan, temukan gaya pada lingkaran persegi, sisi A, berbaring di YZ bidang dan berpusat di titik asal. Jika membawa arus I karena berlawanan arah jarum jam. Untuk penyelesaiannya, misalkan I mengalir berlawanan arah jarum jam. Jika tidak, tanyanya diubah. Kemudian gaya di sisi kiri menuju kiri, membatalkan gaya di sisi kanan ke arah kanan. Gaya di atas adalah IAB sama dengan IAK dalam kurung A per 2. Sama dengan IKA kuadrat per 2. Dan gaya di bawah adalah IAB sama dengan min IKA kuadrat per 2. Jadi, untuk tolak gayanya adalah F sama dengan IKA kuadrat Z topi. Untuk problem 5.24. Pertanyaan pertama, sebuah piringan hitam membawa kerapatan seragam listrik statis. Jika berputar dengan kecepatan sudut omega, berapa rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat? Untuk yang kedua, sebuah bola padat bermuatan seragam dengan jari-jari R dan muatan total Q berpusat di titik asal dan berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu Z. Tentukan kerapatan arus J di setiap titik R, theta, dan P di dalam bola. Penyelesaiannya, yang pertama, K adalah arus persatuan lebar. Secara khusus, jika kerapatan muatan permukaan adalah dari kerapatannya V, maka K sama dengan V. Dari soal, jika berputar dengan kecepatan sudut omega, maka substitusikan. Kemudian untuk yang B, C adalah arus persatuan luas, di mana V sama dengan omega R, menjadi omega R sin theta pi topi. J sama dengan rho omega R sin theta topi, di mana P sama dengan Q per 4/3 pi R pangkat 3. Oke, untuk lanjut bab 6. Bab 6, dari bahan-bahan berikut, manakah yang
bersifat paramagnetis dan diamagnetis. Aluminium, tembaga, tembak klorida atau CuCl2, karbon, timbal, nitrogen, atau N2, garam, NaCl, natrium, belerang, dan air. Nah, dapat kita ketahui bahwa diamagnetisme adalah sifat bahan yang menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan arah medan magnet luar. Diamagnetisme muncul karena elektron berpasangan. Permeabilitas mu0 magnetik kurang dari 1. Nah, sedangkan paramagnetisme itu sendiri muncul karena semua atom dan molekul yang terdiri dari jumlah elektron ganjil. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa aluminium, tembaga, tembak klorida, dan natrium itu mengandung jumlah elektron sehingga bersifat paramagnetik. Nah, sedangkan karbon, timbal, nitrogen, garam, atau NaCl, belerang, dan air mengandung jumlah elektron genap, yang sehingga bersifat diamagnetis. Oke, lanjut problem 6.7. Problem 6.7. Sebuah silinder melingkar yang panjangnya tak hingga membawa magnetisasi seragam M sejajar dengan porosnya. Temukan medan magnet di dalam dan di luar silinder. Nah, untuk penyelesaiannya, JP sama dengan nabla kali cross M sama dengan 0. KB sama dengan M cross N topi sama dengan M pi topi. Medannya adalah arus permukaan. KB sama dengan M pi topi. Tetapi itu hanya pada solenoid. Jadi medan di luar adalah 0 dan di dalam B sama dengan mu0 M. Nah, oke, lanjut. Untuk problem 6.20. Sebatang besi dengan panjang L dan penampung persegi sisi A diberikan magnetisasi longitudinal yang seragam M dan kemudian ditekuk menjadi lingkaran dengan celah sempit lebar W seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.14 atau pada di bawah yang terlihat. Temukan medan magnet di pusat celah dengan asumsi W kurang dari A kurang dari L, di mana diberikan petunjuk dengan memperlakukannya superposisi dan torus lengkap ditambah loop persegi dengan arus terbalik. Nah, penyelesaiannya KB sama dengan N. Jadi, medan di dalam cincin lengkap adalah mu0M. Bidang lingkaran persegi di pusat diberikan oleh BSI sama dengan akar kuat, akar 2, mu0I per MR, di mana I sendiri itu sama dengan M dikali W, dan R sama dengan A per 2. Jadi, BSI sama dengan akar 2, mu0 MW per Pi A per 2 sama dengan 2 akar 2 mu0 MW per Pi A. Nah, bidang bersih di celah ini B sama dengan mu0 M kurung buka 1 min 2 akar 2W per Pi A. Oke, lanjut bab 7. Problem 7.6. Lingkaran kawat persegi panjang terletak sedemikian rupa sehingga salah satu ujungnya berada di antara pelat kapasitor, pelat sejajar seperti pada gambar di bawah, berorientasi sejajar dengan medan E. Ujung lainnya jauh di luar, di mana medannya pada dasarnya 0. Berapa GGL dalam loop ini jika hambatan totalnya adalah R? Berapa arus yang mengalir? Nah, untuk penyelesaiannya, GGL sama dengan integral tertutup E dot dl sama dengan 0 untuk semua medan elektrostatik. Sepertinya GGL sama dengan integral tertutup E dot dl sama dengan 0 per E0 H seperti memang akan terjadi bahwa GGL dalam loop benar-benar per E0 di dalam dan 0 di luar. Tetapi pada kenyataannya selalu ada pinggiran medan tepi dan ini jelas tepat untuk membunuh
kontribusi dari ujung kiri lob. Oleh karena itu, arus yang mengalir bernilai 0. Nah, selanjutnya untuk problem 7.10, a square lobe set is mounted on a vertical shaft and rotate at angular velocity omega v 7.19, a uniform magnetic field P points to the right. Temukan E for this alternating current generator. Nah, untuk solusinya sendiri, P sama dengan B dot A sama dengan BA kuadrat cos theta. Nah, untuk theta sendiri sama dengan omega T. DGL sama dengan min D Pi per dt sama dengan min BA kuadrat dalam kurung min sin omega T dikali omega. Sama dengan B omega A kuadrat sin omega T. Nah, selanjutnya ada problem 7.14. Untuk pertanyaannya, magnet batang silinder pendek dijatuhkan ke bawah pipa aluminium vertikal dengan diameter sedikit lebih besar. Panjangnya sekitar 2 meter. Dibutuhkan beberapa detik untuk muncul di bagian bawah. Sedangkan bagian yang identik itu tidak termagnetisasi. Besi jatuh ke bawah dengan selisih sepersekian detik lebih lambat. Jelaskan mengapa magnet jatuh lebih lambat. Nah, untuk kasus seperti ini dapat diselesaikan dengan pemisalan. Misalkan arus I dalam magnet mengalir berlawanan arah jarum jam seperti bidangnya seperti gambar bidangnya menuju ke atas. Sebuah cincin pipa di bawah magnet juga akan mengalami fluks ke atas. Menggunakan pendekatan magnet sesuai hukum Lenz bahwa arus I induksi akan diinduksi di dalamnya untuk menghasilkan fluks ke bawah. Jadi, I induksi harus mengalir searah jarum jam dan berlawanan dengan arus magnet, sehingga gaya magnet ke atas. Sementara itu, cincin di atas magnet mengalami fluks menurun, sehingga arus yang diinduksi sejajar dengan I, dan menarik magnet ke atas. Fluks yang melalui cincin di sebelah magnet konstan. Jadi, tidak ada arus yang diinduksi di dalamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa magnet jatuh lebih lambat disebabkan oleh adanya kekuatan yang diberikan pada magnet oleh arus yang diinduksi dalam pipa tersebut. Oke, lanjut. Bab 8. Pembahasan terakhir. Problem 8.1. Hitung daya atau energi persatuan waktu yang diangkut ke kabel pada contoh 7.13 dan soal 7.62 dengan asumsi kedua konduktor memiliki perbedaan potensial V dan membawa arus I. Untuk penyelesaian sendiri, contoh 7.3 diketahui bahwa nilai E sama dengan lambda per 2 pi E0 dikali 1 per S topi dan B sama dengan 0I per 2 pi dikali 1 per S pi topi. Dengan menggabungkan dua persamaan di atas, maka diperoleh nilai S-nya sebagai berikut. E sama dengan 1 per mu0 dikali E cross B sama dengan lambda I per 4 pi kuadrat E0 dikali 1 per S kuadrat Z topi. Kemudian kita ketahui bahwa nilai P yaitu P integral F dot dA sama dengan integral A ke B S2 pi SDS sama dengan lambda I per 2 pi E0 integral A ke B 1 per SDS sama dengan lambda I per 2 pi E0 in dalam kurung B per A. Tapi diketahui juga bahwa nilai V adalah integral A ke B E dot dl sama dengan lambda per 2 pi E0 integral A ke B 1 per S ds sama dengan lambda per 2 pi E0 integral in dalam kurung B per A. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai P sama dengan I kali V. Nah, untuk contoh 7.62 ini sendiri, diketahui bahwa nilainya itu E sama dengan I per E0 Z topi dan B sama dengan mu 0 I per omega X topi.
Nah, pada contoh 7.62 ini juga disimpulkan bahwa P sama dengan I dikali V. Oke, untuk selanjutnya problem 8.11. Turunkan persamaan 8.9. Nah, pada problem ini diberi petunjuk melakukan loop yang lebih rendah sebagai dipole magnetik. Solusinya, besarnya magnet loop di atas sesuai pada persamaan 5.41 adalah B sama dengan mu 0 IB per 2 dikali B kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 Z. Nah, dari penguraian ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penurunan di atas, yaitu F sama dengan 3B per 2 mu 0 IA IB per A kuadrat B kuadrat H per B kuadrat plus H kuadrat dalam kurung 5 per 2 ZB. Nah, untuk yang terakhir, problem 8.12. Itu turunkan persamaan 8.43. Hint, petunjuknya, use the method of section 7.2.4 building the two currents up from 0 to their final values. Solusinya, dengan mengikuti metode bagian 7.2.4, di mana mengarah ke persamaan 7.30, daya yang dikirimkan kedua loop adalah dW per dt sama dengan min GGLA IA min GGLB IB, di mana dari penguraian ini, rumus ini didapatkan total work done. Then to increase the current from 0 to their final value is W sama dengan setengah LA IA kuadrat plus setengah LB IB kuadrat plus M IA IB. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.